Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya, masih di unmute ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke ya, pertama saya minta maaf, harusnya tadi jam 12.50 saya ngajar, tapi nggak bisa kemana-mana ya, saya harus ngerjain dulu sesuatu. Kebetulan sudah beres, nah sekarang saya siap ngajar lagi. Oke, saya ingin menyelesaikan dulu bab mengenai tipe data dan variabel. Kenapa? Karena ini merupakan bagian penting dalam pemrograman. Bagi yang sudah pernah ngoding, mungkin lambat banget nih belajar programming, nggak masalah ya. Buat saya, Anda harus paham dulu dasarnya ya. Anda harus tahu dulu bagaimana melangkah sebelum Anda lari. Nah, yang akan saya perlihatkan ke Anda adalah potongan-potongan sedikit ya, ilmu Python dan algoritma. Nah, nanti ilmu yang sedikit tapi banyak itu ya akan digabungkan menjadi sebuah program yang utuh. Jadi intinya sekarang Anda belajar mengenali bahannya dulu deh. Ya. Oke. Tipe data dan variabel ya. Nah, setiap data yang diolah di komputer pasti memiliki tipe data. Ya, ada data mahasiswa, ada data pegawai, ada data buku. Banyak sekali jenisnya, nggak tahu saya ada berapa banyak jenis data. Dan programmer pun kalau misalkan butuh sebuah data bisa membangun sendiri tipe data sendiri. Bisa menciptakan tipe data sendiri kalau memang perlu. Kalau memang tidak disediakan oleh bahasa pemrograman. Nah, tipe data yang paling banyak digunakan adalah tipe data bilangan bulat atau sering disebut integer, bilangan pecahan sering disebut float atau real, ada tipe karakter itu char, ada tipe teks atau string, ya, ada tipe data logika. Nah, tipe data logika hanya mengenal dua buah nilai, true atau false saja, benar atau salah saja. Ada juga ya, beda bahasa pemrograman terkadang memiliki nama tipe data yang berbeda pula. Nah, dalam algoritma, tipe data biasa dipanggil dengan sederhana. Sebagai contoh, bilangan bulat cukup disebut dengan integer. Udahlah, nggak usah dipikirin. Ngambil tempat di memori berapa dan lain-lain nggak usah dipikirin. Anda butuh bilangan bulat, pakai integer. Tapi di bahasa pemrograman lain, di bahasa pemrograman tertentu, ada yang membagi-bagi tipe data bilangan bulat menjadi lebih banyak. Contoh, kalau Anda menggunakan bahasa Pascal, Anda akan kenal yang namanya sort in. Anda bakal kenal yang namanya byte. Anda bakal kenal yang namanya word. Anda bakal kenal yang namanya integer. Dan tiap tipe data itu punya batasan masing-masing. Sort in hanya kenal sampai 127. Byte hanya kenal maksimum 255. Word hanya kenal maksimum 65.000. Integer hanya bisa nampung sekitar 4 miliar kalau di komputer yang 32 bit. Nah, di bahasa C pun seperti itu. Ada char untuk karakter atau bilangan di bawah 255. Ada in, ya, bilangan bulat yang bisa plus bisa minus. Ada unsigned in, ada bilangan bulat yang hanya boleh positif saja. Dan ada juga long. Nah, pemrograman dulu Anda wajib nginget-nginget nih tipe data ini, dan Anda juga wajib nginget
Unsigned in itu makan tempat di memori berapa ya? Oh, 16 bit. Oh, kalau 16 bit berarti penyimpanannya hanya sampai 65.000. Nah, itu harus dihafalin. Tapi untung Anda belajarnya Python. Nah, di Python disederhanakan. Tidak ada short in, byte, long in, dan lain-lain. Anda cukup pakai in. Oke, di saya sedang ajan dulu sebentar ya. Tunggu dulu saja. Baik, saya lanjutkan ya. Tadi tipe data, sekarang variabel ya. Variabel adalah tempat di memori yang digunakan untuk menyimpan data. Jadi data yang disimpan di dalam variabel boleh Anda ubah-ubah nilainya. Ya, namanya juga variable, artinya boleh bervariasi. Dikarenakan setiap data pasti memiliki tipe data, maka dipastikan setiap variabel pasti memiliki tipe data. Nah, variabel digunakan untuk mempermudah dalam mengakses data. Jika dibandingkan dengan menghafalkan lokasi data di memori komputer. Itulah kenapa variabel merupakan salah satu jenis identifier, pengidentifikasi alias pengenal. Contohnya gini ya.
Ini biasa saya sampaikan kalau saya lagi ngajarin tipe data dan variabel. Oke, Anda tahu BIP? Tahu ya? Tahu nggak? Tahu Pak. Nyasar nggak kalau ke sana? Enggak, Pak. Nggak ya? Saya mau nanya, BIP itu Jalan Merdeka nomor berapa? Enggak tahu, Pak. Tahu Pak. Nggak tahu. Nggak tahu, tapi Anda tahu di mana lokasinya. Dan Anda cukup ngomong di BIP, udah orang ngerti gitu. Harus ke sana gitu. Nggak harus nyebut di BIP Jalan Merdeka nomor sekian, nggak usah. Nah, itulah variabel, ya. Di dalam komputer Anda punya variabel misalkan nama pegawai. Anda nggak usah tahu di mana disimpannya. Yang penting Anda tahu bahwa ada pengenal namanya nama pegawai. Nah, itu gunanya variabel. Nanti apakah variabel bisa berubah? Sangat boleh berubah. Ya, kalau BIP sekarang kena gusur, bisa-bisa pindah BIP-nya ke tempat lain. Tapi tetap namanya BIP gitu. Nah, jenis identifier lain selain variabel, Anda bakal ketemu yang namanya konstanta. Ya. Subrutin, prosedur dan fungsi juga menggunakan identifier, menggunakan pengenal. Begitu juga dengan tipe data, karena Anda bisa membuat tipe data sendiri. Oke, nah kita masuk di tipe data dan variabel versi algoritma dulu. Nah, bagaimana menuliskan variabel dan tipe data di notasi algoritma? Dalam notasi algoritma, penulisan variabel ditulis di bagian kamus. Nah, format penulisan variabel adalah nama variabelnya, ya, nama variabelnya, _2 tipe datanya. Nah, ini kalau saya pribadi ngebacanya adalah nama variabel bertipe tipe data. Jadi contoh seperti ini. Saya punya algoritma, ada kamusnya, nama bertipe string, tinggi bertipe integer, gaji pokok serta bonus tipenya real. Inilah cara kita nulis variabel di dalam notasi algoritma. Ya, _2 dibacanya bertipe. Jadi nama variabel bertipe, tipe datanya apa. Nah, nama variabel boleh ditulis huruf kecil atau kapital atau kombinasi huruf kecil dan huruf kapital. Nah, dalam nama variabel juga boleh menggunakan angka ataupun huruf atau simbol tertentu seperti underscore. Jadi Anda boleh membuat variabel namanya kota 1, kota 2, gaji underscore pokok, dan lain-lain ya. Nah, yang jangan adalah minus. Ya, kalau Anda membuat variabel namanya kota -1, itu Anda nyuruh komputer untuk ngitung kota dikurangi 1. Ya, pakainya underscore. Nah, dan berikut adalah tipe-tipe data dalam notasi algoritma. Nah, terbagi dua, ada tipe data dasar dan tipe data bentukan. Nah, tipe data dasar adalah tipe data yang biasanya telah disediakan oleh bahasa pemrograman. Seperti integer, real, karakter, string, boolean. Nah, ini biasanya bawaan dari bahasa pemrograman sudah dikenal. Tetapi kebutuhan kita nggak cuma data ini, kadang kita butuh data mahasiswa, di mana data mahasiswa itu punya bagian, ada NIM-nya, ada namanya, ada umurnya, ada tinggi badannya. Nah, inilah yang namanya tipe data bentukan. Jadi, tipe data yang dibuat oleh programmer sesuai kebutuhan. Dikarenakan bahasa pemrograman tidak menyediakan. Jadi Pascal, C, Java itu tidak menyediakan tipe data untuk mahasiswa.
Nah, programmer membuat sendiri tipe data baru. Sehingga nanti programmer boleh lakukan ini. Ya, saya buat sebuah tipe data baru namanya TMHS. Terdiri dari record. Mahasiswa punya apa nih? Mahasiswa punya NIM, string. Mahasiswa punya nama, tipenya string. Manusia punya tinggi, tipenya integer. Nah, Anda boleh ngebuat sendiri. Ya, di bahasa Pascal disebutnya record. Di bahasa C disebutnya struktur. Itu cuma beda nama aja. Sehingga nanti kalau Anda butuh variabel, saya butuh MHS1 yang tipenya TMHS. Nah, Anda buat sebuah variabel yang tipenya tipe mahasiswa, artinya punya NIM, nama, dan tinggi. Nah, itu tipe data bentukan, tapi tidak akan saya jelaskan sekarang, ya. Untuk sekarang Anda kenali dulu tipe data dasar. Kalau Anda udah ngerti tipe data dasar, nanti boleh Anda buat tipe data bentukan. Oke, kita mulai dengan bilangan bulat. Kalau Anda menggunakan tipe data ini, gunakan namanya integer. Nah, digunakan untuk menampung data bilangan bulat, yaitu bilangan yang tidak mempunyai nilai pecahan. Nah, operasinya adalah plus, minus, kali, bagi. Nah, ini ada div. Div itu pembagian bilangan bulat. Jadi hasilnya bukan pecahan, tapi hasilnya bilangan bulat. Dan juga ada modulus. Sisa hasil bagi. Kemudian ada juga pangkat. Nah, nanti akan saya jelaskan ya. Ini contoh. Demo bilangan bulat. Bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Tipenya integer. Bilangan 1 diisi dengan 9, bilangan 2 diisi dengan 5, bilangan 3 diisi dengan bilangan 1 plus bilangan 2. Berarti 9 plus 5. Jadi kalau di outputkan bilangan 3 akan muncul 14. Outputkan bilangan 1 kurangi bilangan 2. 9 dikurangi 5. Maka dapat 4. Ya, ke sini. Kemudian dikalikan 9 kali 5. Dapat 45. 9 dibagi 5, 1,8. Itu kalau Anda menggunakan pembagian ini. Nah, ini pembagian bisa menghasilkan pecahan nih. Nah, tapi ada juga bilangan div. Ya, div itu pembagian bilangan bulat. Jadi yang diambil cuma bagian bulatnya doang. Jadi kalau tadi 9 dibagi 5 itu 1,8, maka div itu hanya ngambil bagian sininya saja. Kemudian modulus ngambil sisa. Kalau 9 dibagi 5, sisanya berapa sih? 4. Dan kalau bilangan di pangkat 2, misalkan 9 pangkat 2, 81. Nah, saya ingin menerangkan dulu nih mengenai div dan mod, ya. Contoh. Apa ya yang paling gampang hitungnya? 38 dibagi 5. Ini dapat berapa nih? 7. 3/5. Ya enggak? Iya, Pak. Ya. Nah, bagian ini Anda dapat lewat div. Sedangkan ini Anda dapat lewat modulus. Nah, modulus salah satunya gunanya buat apa nih? Nah, misalkan Anda pengen nyari ganjil genap. Bilangan ganjil adalah bilangan yang kalau dibagi 2 sisa 1. Gitu kan? Itu bilangan ganjil. Nah, berarti
Kita bisa nulis perintah seperti ini. Jika sebuah bilangan dibagi 2, tapi sisanya 1, sorry. Aduh, bahasanya nih udah nyampur di otak. Mod 2 sama dengan 1, jika bilangan dibagi 2, sisanya 1, maka, berarti ini ganjil. Jika enggak, maka genap. Nah, ini contoh penggunaan bil dan mod, ya. Pak, gimana kalau hasilnya itu gini, Pak? 99 dibagi 100. Ya, berarti hasilnya adalah 0,99 per 100. Ya, ini div-nya, ini mod-nya. Ya. Oke, pahami itu div dan mod. Nah, nanti kalau di Python beda lagi, simbolnya bukan div, tapi garis miring 2 kali. Mod, bukan nulis mod, tapi menggunakan persen. Oke, itu nanti ya. Oke, berikutnya adalah bilangan pecahan. Nah, ini salah ya. Ini bilangan bulat. Oke, berikutnya adalah bilangan pecahan. Bilangan pecahan dikenal dengan nama real, digunakan untuk menampung data bilangan pecahan. Nah, operasi aritmetiknya plus, minus, kali, bagi bisa, dan juga pangkat. Di sini tidak disebut bisa mod dan div. Contoh, saya punya bilangan 1, bilangan 2, dan bilangan 3 tipenya real. Ya, saya isi 9,5, saya isi bilangan 2-nya 5,7, kalau dijumlahkan 15,2, kalau dikurangkan 3,8, kalau dikali 54,15, kalau dibagi, jadi 9,5 dibagi 5,7 itu 1,666666, nggak habis-habis. Jadi dibulatkan di sini jadi 67, naik. Dan bilangan pangkat 2, 95 pangkat 2 adalah 90,25. Kalau di Anda ada angka panjang, salah ya itu ya. Nanti versi benernya saya upload lagi lah. Nah, itu mengenai bilangan pecahan. Nah, Anda harus tahu nih kapan pakainya. Ya. Ada aturan seperti ini. Kalau Anda memiliki rumus yang salah satunya adalah pecahan, maka hasilnya adalah pecahan. Tapi nanti lihat di Python ya. Berikutnya. Berikutnya adalah tipe data karakter. Nah, tipe data ini digunakan hanya menampung sebuah huruf. Dan di dunia komputer Anda bakal kenal yang namanya ASCII table. ASCII itu American Standard Code for Information Interchange. Jadi American Standard Code for Information Interchange. Jadi standar Amerika untuk pertukaran informasi. Nah, di sini Anda bisa lihat nih. Di sini ada huruf A. Nah, huruf A itu punya kodenya 64. Sedangkan A kecil, ini A kapital, A kecil ya. A kecil itu punya kodenya di 97. Jadi kalau Anda bandingkan apakah A kecil, A kapital lebih besar sama dengan A kecil, maka salah. Karena A kecil itu 97, A besar itu adalah 65. Nah, selain huruf, simbol-simbol yang ada di keyboard juga semuanya punya kode. Spasi itu punya kode 32, tanda seru punya kode 33 dan seterusnya. Wah, dulu saya hafal ini ya.
Nah, malahan yang seperti ini juga harus hafal ya. Enter, enter itu 13. Escape itu kodenya 27. Ya, delete itu di berapa ya, saya lupa delete. Ya, backspace ada di 8. Nah, kalau Anda ngerti ini, Anda bisa membuat semacam game. Tombol panah atas itu kodenya apa, panah bawah kodenya apa, panah kiri, panah kanan itu kodenya apa, ya. Nah, tipe data karakter ini hanya bisa menampung sebuah huruf. Jadi nggak bisa nampung sebuah nama. Karena nama umumnya lebih dari satu huruf. Oke, ini contohnya ya. Saya punya huruf dan jawaban tipenya karakter. Saya isi hurufnya A, kemudian saya outputkan, ya keluarnya A. Kemudian saya buat sebuah pengulangan. Ulangi, tanya lagi, outputkan lagi, input jawaban. Nah, nanti akan kira-kira seperti ini. Lagi, dijawab ya. Nah, ini akan diulang sampai jawabannya T. Nah, karena masih Y, maka akan balik lagi ke atas. Ke sini lagi, nanya lagi. Dijawablah tidak. Maka akan keluar. Nah, ini contoh penggunaan tipe data karakter, ya. Untuk menjawab ya tidak, menjawab pilihan menu nomor berapa dan lain-lain ya. Membaca keyboard, menggerakkan kursor misalkan. Kalau panah atas berarti koordinat Y-nya berkurang. Kalau ke bawah berarti Y-nya bertambah dan seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah tipe data string. Nah, ini tipe data yang sering dipakai karena string merupakan deretan dari huruf-huruf. Sering digunakan untuk tipe data teks. Nah, operasi yang bisa dilakukan adalah plus. Tapi plusnya bukan penjumlahan. Plus di array itu istilahnya concatenation atau penggabungan. Jadi menggabungkan string. Ya, hati-hati nih. Ya. Ini hurainya orang programmer ya. Bukan programmer nanya ke programmer. 1 plus 2 berapa? Nah, orang umum nih, orang awam nanya, ya. 1 plus 2 berapa? Ya. Nah, ini Anda disebut programmer atau bukan tergantung jawaban Anda. Nah, programmer ngejawabnya nggak langsung 3. Nggak juga 12. Ya. Kenapa? Karena 1 plus 2 itu bisa 3 kalau tipe datanya integer, kalau ininya integer. Tapi kalau Anda punya satunya itu string plus 2-nya string, maka jadinya penggabungan 1, 2. Ya, jadi jawaban untuk mengetahui seorang programmer itu beneran programmer tergantung jawabannya. Kalau dia ngejawab 3 atau dia ngejawab 12 itu belum jadi programmer. Harusnya ditanya balik. Tipe datanya apa? Ya. Nah, baru orang awam ngomong, "Oh, angka, ya udah 3 gitu." Huruf, ya udah 12 gitu. Ya. Jadi beda plusnya penjumlahan dengan plusnya concat. Oke, contoh.
Saya punya nama depan dan nama belakang tipenya string, dan saya punya nama lengkap juga tipenya string. Pertama ditanya nama depan siapa, input nama depan, anggaplah dijawab James. Nama belakang dijawab Bond. Nah, di sini digabung nih, nama lengkap adalah nama depan plus spasi plus nama belakang. Kemudian hello plus nama lengkap, muncul hello James Bond. Nah, itulah operasi dalam string. Terakhir, tipe data logika. Nah, tipe data ini menggunakan namanya boolean atau bool, ya. Tipe data ini digunakan untuk menampung data logika yang hanya berisi true kalau benar atau false kalau salah. Nilai true dan false bisa didapat dari operasi perbandingan. Misalkan kalau Anda membandingkan apakah 5 lebih besar daripada 7? Oh enggak, berarti bernilai false. Apakah A sama dengan 8? Nah, itu pertanyaan. Bisa true, bisa false. Nah, tetapi untuk sekarang saya belum akan menerangkan mengenai operasi perbandingan. Nanti akan dijelaskan di struktur percabangan. Operasi yang bisa dilakukan terhadap data boolean adalah AND dan OR atau XOR dan NOT. Nah, ini tabel kebenarannya. Kalau Anda punya true dan B-nya true kemudian di AND-kan, nah, maka akan menghasilkan true. Oke, contoh ya. Contoh. Kondisi 1. Ranking 1. Kondisi 2. Rata-rata lebih besar daripada 8 ya. Anak SD lah anggaplah ya. Nah, hasilnya akan dapat hadiah. Nah, sekarang kita mulai nih. Ya. Ini jangan K1 deh, A deh. Paling 20-25an. B. Ya. Nah, sekarang ada seorang anak rankingnya 1. Nah, berarti ini akan bernilai true nih. Nah, nilai rata-ratanya 9. 9 lebih besar daripada 8, true. Nah, kalau di AND, maka dia dapat true. Artinya anak itu dapat hadiah. Nah, kemudian true, ya, ternyata anaknya ranking 1, tapi rata-ratanya 7. Nah, 7 lebih besar daripada 8, enggak, false. Maka kalau true di AND dengan false, true di AND dengan false, ya ini, maka hasilnya false. Itu artinya anaknya nggak bakalan dapat hadiah. Nah, tapi itu beda loh kalau Anda ganti ininya dengan OR. Dia rankingnya ranking 1, true. Rata-ratanya 6, false. Tapi karena atau, maka akan dianggap true hasil akhirnya. Nah, itu sekedar contoh ya. Lebih jelasnya nanti di bagian percabangan. Disinilah komputer seakan-akan ngambil keputusan apa yang harus dia lakukan. Nah, ada juga operator XOR yang akan menghasilkan true kalau yang satu true, yang lainnya false. Kalau true dua-duanya atau false dua-duanya akan menghasilkan false. Tapi ada juga NOT. Nah, NOT itu membalikkan kondisi. Jadi kalau A itu nilainya true, not true, false. Oke ya, ini sekedar kenalan dulu lah dengan data logika. Ya, lebih jelasnya nanti di percabangan. Oh betul, di percabangan.
Saya punya A dan B boolean. Kemudian A-nya saya isi true, B-nya saya isi false. Nah, kalau saya tampilkan A, maka akan menampilkan true. Saya tampilkan B, akan menampilkan false. Saya akan notekan A-nya. A-nya di note dari A, note dari true, berarti false. A di end dengan B, kalau di Anda ini masih huruf A. Ya, biasalah akibat copy paste ya. Nah, true di end dengan false, maka akan menghasilkan false. Tapi kalau true di OR dengan false, akan menghasilkan true. Kalau Anda XOR-kan A dengan B, nah, yang satu true, yang lainnya false, maka akan menghasilkan true. Nah, itulah ya, bagaimana tipe data dan variabel di algoritma. Bagaimana ngebuktiinnya? Nggak bisa dibuktikan ya, karena ini ya algoritma sekedar konsep, nggak bisa Anda compile, nggak bisa Anda jalankan. Oke, sebelum masuk ke tipe data dan variabel versi Python, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Itu Pak, maksud Bapak yang A itu apa ya? Yang di lingkaran B, tapi di kita masih A. Gimana? Yang kata Bapak, ini kan B, lingkaran merahnya B. Tapi katanya kalau kita copy paste masih A. Itu maksudnya gimana? Enggak. Jadi, Anda buka nggak PDF yang dari saya? Saya baru ini Pak, masuk pindah Nah, kelas. yang PDF di saya, di sini masih A di N dengan A. Nah, ini saya salah tulis, harusnya dengan B. Oh ya, siap. Ya, itu ralat ini. Ya, nanti versi lebih benernya saya kirim ulang, tapi tidak wajib di-download lah. Oke, kita ke yang seru deh, yang bisa kita buktikan. Ya, lebih enak nih. Kalau saya sih lebih seneng pakai bahasa pemrograman. Jadi kalau error, ketahuan error. Kalau benar ya terbukti benar gitu. Oke, kita mulai dengan penulisan variabel di Python. Ya. Dalam Python, variabel bisa ditulis di mana saja. Jadi Anda tidak harus nulis di bagian kamus. Itu enaknya ya. Dan tanpa harus menyebutkan tipe datanya. Nah, ini bedanya ya, bahasa modern. Gak harus nyebut tipe data, tapi ngerti sendiri. Jadi ketika program berjalan, nilai variabel bisa berubah isinya. Biasa ini. Namanya juga variabel. Bedanya di Python, tipenya pun bisa berubah. Jadi kalau di bahasa Pascal, di bahasa Java, di bahasa C, kalau Anda mendefinisikan variabel tipenya integer, maka dia nggak bakalan pernah berubah jadi float. Nggak bakalan dia berubah jadi bilangan pecahan. Seumur-umur sampai program ditutup, dia akan integer terus. Kalau di Python enggak ya. Kalau di Python, ketika berjalan awalnya integer, Anda isi pecahan, maka dia ikut jadi pecahan. Nah, oke, saya demokan deh biar Anda percaya ya. Oke, untuk membuat sebuah variabel nggak harus Anda tulis dulu kamus atau var, nggak usah. Def, nggak usah. Anda tinggal tulis aja A sama dengan 5. Nah, 5 integer, float atau string? Integer kan? Enter. Nah, kalau Anda pengen tahu tipe datanya, Anda cukup tulis type dari A. Maka bakal ketahuan kelasnya integer. Nah, jadi nggak harus nyebut A tipenya integer gitu. Di Pascal, Anda nulisnya A bertipe integer. Di bahasa C, Anda nulisnya integer spasi A. Beda-beda ya, beda bahasa, beda-beda cara nulis variabel.
Tapi di Python Anda cukup isi dengan angka 5, maka dia akan jadi integer. Nah, boleh gini. 5,0. Nah, walaupun koma 0, dia akan dianggap sebagai float. Ya, isinya sama aja 5 sama dengan 5,0 gitu. Cuma dia beda tipe. Nah, jadi ketika program Anda sedang berjalan, itu variabel A itu bisa berubah-ubah jenisnya. Bahasa Sunda nama bisa mancala putra, mancala putri, ya bisa berubah bentuk terus. Lebih sadis gini kan, berarti A diisi dengan halo Bandung. Nah, kalau ditanya ini tipenya apa ya sekarang, dia udah berubah jadi string. Nah, itu yang dimaksud di Python itu variabel bisa berubah isinya dan bisa berubah tipenya. Di bahasa lain enggak, sekali dia string terus. Oke, ada aturan penamaan variabel dalam Python. 1, hanya boleh huruf A sampai Z kapital ataupun A sampai Z huruf kecil, karakter angka dan underscore. Nama variabel harus diawali karakter huruf atau underscore. Artinya Anda jangan membuat variabel awalnya angka. Karena ketika angka, maka dianggapnya bukan variabel tapi dianggapnya angka gitu. Ya, kalau Anda awali dengan angka, maka si penterjemah Python itu kenalnya bahwa itu angka. Kemudian nama variabel tidak boleh kosong, diawali dengan angka. Nama variabel tidak boleh diawali dengan angka, ya, jangan pakai angka depannya. Di huruf kedua kesananya boleh. Nama variabel bersifat case sensitif, huruf kecil dan kapital dibedakan. Nah, ini beda bahasa, beda lagi. Contoh ya. Contoh A saya isi 77. A kapital saya isi 99. Itu enggak bentrok loh. Ya, kalau saya print A 77, kalau saya print A kapital 99. Jadi ini dua variabel yang berbeda, ya. Hati-hati di Pascal Python variabel case sensitif. Nah, kalau di Pascal enggak, Delphi enggak, ya. Di Oracle enggak. Oke, ini contoh yang benar ya, nama underscore pegawai, nama pegawai digabung, nama pegawainya P-nya kapital, underscore nama boleh, nama 1 boleh, nama underscore 2 boleh. Dan ini contoh yang salah, nama strip pegawai. Nah, ini artinya aritmetik ya, nama dikurangi pegawai. Ini akan membuat bingung Python. Depannya awal, jadi Python akan menganggap bahwa selanjutnya adalah depannya adalah angka. Berarti Python akan menganggap selanjutnya adalah angka. Ternyata adanya huruf P. Ya bukan angka, dianggapnya error. 1 underscore pegawai nggak boleh karena huruf depannya 1. Nama Anda pakai tanda pagar nggak boleh, hanya boleh underscore. Tanda dolar nggak boleh, apalagi pakai spasi. Nah, kalau Anda pakai spasi ini seakan-akan dia dua variabel. Variabel nama dan variabel pegawai. Ya. Oke. Kemudian nama variabel tidak boleh menggunakan keyword yang sudah digunakan oleh Python. Keyword untuk Anda ngoding, ada if, ada false, class, from, or, non, continue, dan lain-lain. Ini jangan Anda pakai sebagai nama variabel, ditolak nanti ya. Oke, kita mulai dengan tipe data selanjutnya, yaitu baru aturan penulisan nama variabel. Nah, selanjutnya adalah tipe data di dalam Python.
Nah, salah satu keunggulan Python adalah mempunyai tipe data yang sederhana. Nggak harus Anda repot-repot ngapalin integer berapa, short in berapa, long in berapa, unsigned long berapa. Nggak harus dipikirin itu ya. Tapi sangat beragam dan mudah digunakan. Nah, sekedar demo dikit memperlihatkan saja. Nah, ini di Pascal nih. Kalau Anda punya tipe Word, hanya kenal 0 sampai 65.000. Kalau Anda pakai integer, dia sama dengan small in atau long in. Nah, long in itu dari minus 2 miliar sampai positif 2 miliar. Makan tempat di memori 4. Ada kardinal, ini long, makan tempat 4. Artinya hanya sampai 2 miliar. Dan lain-lain ya. Nah, itu termasuk juga ya, misalkan di Java. Ya, di Java integer Java itu hanya kenal dari 2 miliar minus sampai 2 miliar positif. Itu. Ya. Nah, ini nih, silahkan kalau mau dihafalkan. Nah, kalau di Python Anda nggak usah mikir itu. Di Python Anda cukup integer, udah. Ya, lebih mudah. Berikut adalah tipe data di Python. Satu adalah tipe data bilangan, bisa in, bisa float, dan ini. Ya, adanya di Python nih, bilangan kompleks, bilangan imajiner. Ya. Kemudian ada string ataupun boolean. Nah, ini sudah bawaan dari Python. Nah, berikut juga list, tuple, set, dictionary. Ini juga sudah bawaan dari Python. Cuma saya tidak akan menerangkan sekarang mengenai ini. Ya. Saya hanya akan nerangin dulu tipe data dasar dulu. Ya, tipe data dasar terlebih dahulu. Nanti kalau Anda sudah udah ngolah banyak data, nah nanti Anda bisa gunakan list. Ya, tuple, set. Ini biasanya ketika Anda sudah punya data banyak. Ya, Anda belajar dulu dengan data yang satu dulu aja lah, single value dulu, baru yang value-nya banyak. Tapi ini pastinya akan dijelaskan nanti ya. Pada waktunya akan saya jelaskan. Oke, kita mulai dengan tipe data bilangan. Di bahasa pemrograman Python ada 3 jenis tipe data bilangan. 1 in, bilangan bulat. 2 float, bilangan pecahan. Dan kompleks, bilangan imajiner. Ya. Contohnya kalau Anda nyari akar dari minus, nah itu nggak mungkin dapat kan? Ya, akar kuadrat dari minus nggak mungkin. Nah, itu bilangan imajiner. Di bahasa pemrograman lain biasanya langsung error karena nggak mungkin. Nah, tapi di Python difasilitasi dengan sebuah kelas tipe data yaitu kompleks. Semua tipe data ini adalah kelas sehingga memiliki properti dan metode. Ya, dan untuk membuat variabel berisi data angka, maka cukup dengan mengisi variabel dengan nilainya. Maka otomatis variabel tersebut akan memiliki tipe data sesuai dengan nilai yang diisikan kepadanya. Contoh tadi ya, ketika A Anda isi 5, maka dia jadi integer. Anda punya A diisi dengan 5.0, maka jadi pecahan. Ketika variabel A Anda isi Halo Bandung, maka dia jadi string. Konsep pas banget ini. Oke, ini contoh ya. Saya punya I7, F 7,8, C adalah 2J. Ini wajib J ya, imajiner. Ya, bukan saya pengen 2U gitu. Enggak ya. 2J menyatakan itu bilangan imajiner. Ya. Oke, kemudian kalau Anda print kan,
Nggak usah ngobrol, ya. Print type dari I, tipe data dari I, maka kita dapat integer, ya. Nih, kalau tipe dari F Anda dapat bahwa itu tipenya float, dan kalau C dia dapat kompleks. Nah, ini contoh yang kompleks ya. Misalkan gini, yang kompleks itu atau imajiner itu contohnya kalau Anda nyari akar. Oke, saya nanya nih, A 4 akar 2. Akar 2 itu kan berarti pangkat setengah. Dapat berapa nih A-nya nih? 2, Pak. 2 ya. Oke. Kalau A adalah minus 4 pangkat setengah, coba angka berapa yang kalau dikuadratkan dapatnya minus? Minus 2 kali minus 2 jadinya 4. Coba berapa nih? Nah, inilah bilangan kompleks. Tapi ini contoh nulis yang salah ya. Kalau ini artinya 4 dulu dipangkatin setengah alias di akar, dapat 2 di minus. Jadinya minus 2. Kalau Anda pengen dapat yang imajiner, caranya gini. Minus 4 dulu dipangkat 0,5. Nah, kalau Anda tulis A, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini ya. Ini bilangan realnya 0 nih. Ini tuh 0. Kenapa 0? Lihat 10 pangkat minus 16. Artinya 0,000000000 sebanyak 15 kali. Anggap aja lah udah ini 0 gitu ya. Nah, ini bilangan imajinernya. Nah, di bahasa pemrograman lain bisa langsung error program. Kalau Anda misalkan punya rumus A adalah SQRT dari minus 4. Nah, bingung dia. Bilangan berapa yang kalau dikuadratin sama dengan minus 4? Gak mungkin. Oke. Nah, tipe data bilangan ini diisi dengan menggunakan operator sama dengan, alias operator assignment. Hafalin ya istilahnya. Assignment adalah proses ngisi data. Nah, nilai yang diisikan ke sebuah variabel dituliskan langsung tanpa ada simbol pengapit. Ya, kalau string kan biasanya pakai kutip. Nah, kalau angka nggak usah, tulis aja apa adanya. Misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, titik 9, 0, 1, dan seterusnya. C adalah minus 1, 2, 3, 4. Tidak usah ada kutip. Ya, nah ini D adalah 1,4 kali 10 pangkat 6. Kalau plus artinya 10 pangkat 6. Kalau minus artinya 10 pangkat minus 6. Jadi kalau ini bahasa sederhananya, E plus 6 itu 10 pangkat 6 alias juta. Jadi 1,4 juta. Nah, enaknya di Python adalah sebuah variabel tidak ada batasan nilai. Anda mau isi angka berapapun silahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini sebanyak 40 digit. Ada yang bisa nyebut di atas triliun ada apa? Sepuluh pangkat 3 ribu. 10 pangkat 4 juta. Pangkat 6 juta. 10 pangkat 9 miliar. 10 pangkat 16 10 pangkat 12 triliun. Nah, kalau ini 40 huruf. Nah, berarti 12. Nah, apa yun nih ya? Nggak tahu lah, 12 aja udah triliun. Jadi Anda boleh ngisi angka berapapun, tidak dibatasi. Begitu juga untuk yang pecahan. Ya, nah itu enaknya pakai Python.
ya, sehingga banyak digunakan di data science. Oke, berikutnya adalah operasi aritmetik pada tipe data bilangan. Nah, Anda boleh gunakan plus, minus, kali, bagi. Nah, bagi 2 kali itu jadinya div, pembagian bilangan bulat. Dan persen itu adalah modulus, hasil sisa pembagian. Dan bintang 2 kali itu pangkat. Jadi kalau Anda punya 5 plus 7 ya dapat 12 karena itu penjumlahan. 8 kurangi 4 dapat 4 karena pengurangan. 3,5 kali 4 perkalian. 27 dibagi 5 dapat 5,4. Tapi kalau 17 dibagi 5 pengennya dapatnya bilangan bulatnya, Anda dapat 3-nya. 17 dibagi 5 sisanya 2. 7 kali 2, 7 pangkat 2, 49. Ini untuk pangkat, ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? 7 tambah 5, 12. 8 kurang 4, 4. 3,5 kali 4, 14. 27 dibagi 5, 5,4. Hasilnya pecahan. 17 dibagi bulat 5, dapat 3. 17 di mod 5 dapat 2 dan 7 dipangkat 2 49. Silahkan, ada yang mau ditanyakan tidak? Itu operasi aritmetik ya, plus minus kali bagi. Nah, ada juga operasi-operasi perbandingan. Nah, operasi perbandingan pada bilangan ya akan menghasilkan nilai true false. Nah, ini contohnya ya. Anda gunakan sama dengan. 7 sama dengan 7. Apakah 7 isinya sama dengan 7? Maka akan menghasilkan true. Apa lebih besar? Apakah 5 lebih besar daripada 3 akan menghasilkan true? Apakah 5 lebih besar sama dengan 5 akan menghasilkan true? Apakah 27 lebih kecil daripada 5? False. 9 lebih kecil dari 7, false. Apakah 5 tidak sama dengan 8? Itu true. Nah, yang penting buat Anda adalah sama dengan. Jangan tertukar 1 sama dengan sama dengan 2. Ya. Ini versi Python. Kalau ada seperti ini, A sama dengan 7, ini artinya isikan 7 ke variabel A. Paham ya? Pengisian data nih. Tapi kalau ada nemu A sama dengan 7, ini artinya beda lagi. Ini artinya apakah isi variabel A sama dengan nilai 7. Ini jadinya pertanyaan. Ya, ini akan menghasilkan true atau false. Ya, kalau A-nya nilainya 3, maka dia akan false. Kalau A nilainya 7, ya dia akan true. Malah di bahasa lain ada yang sama dengannya 3. Nah, ini artinya apa nih? Artinya, apakah isi variabel A sama dengan 7 dan tipe datanya juga sama? Jadi 7 bisa saja dianggap 7,0. Ya. Tapi belum tentu. Nah, ini 7 integer dibandingkan dengan 7 pecahan itu akan menghasilkan nilai yang salah. Karena value-nya benar sama tapi tipenya beda. Nah, itu Anda harus hati-hati ya.
Jadi kalau Anda nemu sama dengan 1 itu artinya pengisian data. Kalau Anda nemu sama dengan 2 itu artinya ngecek apakah A sama dengan 7. Ya, ini apakah 7 isinya sama dengan 7. Ini menghasilkan true. Nah, ini contoh ya, 7 sama dengan 7, true. 5 lebih besar daripada 3, true. 5 lebih besar sama dengan 5, benar juga. 27 lebih kecil daripada 5, enggak dong. Apakah 9 lebih kecil sama dengan 7? Enggak. Apakah 4 tidak sama dengan 8? Benar. Nah, itulah operasi perbandingan pada tipe data bilangan. Oke, silahkan. Ya, ada yang mau ditanyakan tidak sebelum saya pindah ke dalam string? Wah, string mah banyak yang harus dipelajari. Tidak ada, Pak. Tunggu sebentar ya, lagi ngecas dulu nih sayanya. Oke, saya lanjutkan ya. Berikutnya adalah tipe data string. Tipe data ini memuat data string atau teks, dan di dalam bahasa pemrograman Anda menggunakan kelas namanya str, ya. Sebuah data string atau literal string dapat diapit dengan tanda kutip 1, contohnya nama sama dengan tanda kutip Bandung Kota Kembang. Boleh. Tanda kutip 2 juga boleh, nama sama dengan kutip 2 Bandung Kota Kembang. Ya, kutip 2 yang di atasnya kutip 1 ya. Bukan kutip 1 2 kali. Tapi ada juga yang ketiga, yaitu tanda kutip 3 kali berderet, ya, nama sama dengan kutip Bandung Kota Kembang, kutip. Nah, ini boleh triple kutip. Nah, apa bedanya? Nah, bedanya adalah kalau Anda ingin membuat string yang lebih dari 1 baris, nah, pilihan Anda cuma menggunakan yang triple. Ya, contoh nama sama dengan kutip Bandung, enter kota, enter Kembang, tutup. Nah, tapi jika Anda stringnya hanya 1 baris saja, Anda tinggal gunakan kutip 1 dan kutip 2. Mana yang bagus? Terserah Anda. Menurut Anda, lebih capek mana? Nulis kutip 1 dengan kutip 2? Tip 2. Tip 2. 2, Pak. Lebih sulit ya? Kenapa? Karena makan shift. Mencet shift. Mencet shift. Shift, itu. Jadi Anda pakai kutip 1 aja udah bisa kok. Ya. Tapi gimana kalau saya udah kebiasaan pakainya kutip 2?
Jujur ya, kalau saya pakai Python, saya lebih sering pakai kutipnya 2. Kenapa? Ya kebiasaan saya gitu. Ya, di Java saya pakai itu. Ya, pakai kutipnya kutip 2. Bahasa C saya pakai kutip 2, kutip 1 untuk karakter. Kebiasaan. Ya, jadi kalau Anda ya kutip 1 aja cukup ya. Nah, jika Anda ingin menulis string dengan tanda kutip tunggal ataupun tanda kutip ganda, tapi ingin lebih dari 1 baris, maka Anda sambungkan dengan tanda backslash. Ini contoh, nama adalah Bandung, tapi belum selesai ya, Python belum selesai, masih ada lanjutannya. Kota, Kembang. Nah, baru lengkap ya. Jadi ini akan menghasilkan 3 baris. Ya. Jadi Anda nulis string dalam 3 baris, Anda sambung. Nah, itu pendefinisian string. Lalu operasinya apa saja? Nah, ada operasi string yang menggunakan operator. Ada 2 nih, plus dan kali. Nah, kalau tadi di algoritma, string itu cuma bisa di plus. Itu pun penggabungan string, bukan penjumlahan. Hello plus world jadi hello world. 2 plus 5 string jadi 25. James plus spasi plus bond, James Bond. Nah, itu concat biasa. Nah, kalau di Python ada lagi nih kali. Ya, Anda boleh gunakan kali. H spasi dikali 3 berarti dia akan nulis H spasi, H spasi, H spasi. Ya. Anda punya strip dikali 10, maka Anda punya strip sebanyak 10. Ya. Mudah tuh. Nah, selain menggunakan operator plus dan kali, operasi pada string juga bisa menggunakan metode-metode yang ada dalam string. Karena string adalah kelas, jadi dia punya metode dan data. Ya. Nah, untuk contoh di dalam tabel ini, asumsikan S itu berisi Python OK. Nah, kalau Anda panggil metode capitalize, S titik capitalize, maka huruf pertama akan dikapitalkan. Python P-nya kapital. Oke, jadinya huruf kecil semua. Lower, ini untuk mengkonversi jadi huruf kecil semua. Menghuruf kecilkan. Upper, mengkapitalkan string. Replace, mengganti string dengan string lain. Jadi contoh, replace pada string, kalau nemu oke, ganti jadi bagus, maka akan menghasilkan Python bagus. Kemudian Anda bisa menggunakan find. Ya, artinya Anda nyari on di dalam S. Di dalam Python oke, cari on. Nah, ini karakter 0. Karakter 1, karakter 2, karakter 3, karakter 4. Nah, akan nemu katanya di huruf keempat. Nah, kalau bahasa manusia itu huruf kelima. Kenapa di komputer disebutnya huruf keempat? Karena di komputer banyak dimulai dari 0. Jadi huruf pertama di dalam string itu punya nomor 0, ya, bukan nomor 1. Nah, itu operasi-operasi dalam string. Ada juga operasi indeks dalam string. Ya, indeks string adalah cara Anda mengakses elemen string berdasarkan posisi hurufnya. Ya, sintaksnya adalah ini, string object diikuti posisinya. Nah, posisi itu dimulai dari 0 untuk huruf pertama. 1 berarti huruf kedua. Posisi 2 berarti huruf ketiga. Contoh, saya punya S isinya Bandung Kota Kembang. Nah, kalau saya tulis print S ke 0, artinya minta huruf pertama, dapat B. S huruf ketiga, 0, 1, 2, 3.
Nah, dapat D nih. S ke minus 1. Nah, kalau Anda mulai dari minus, maka dia nyarinya dari belakang. Ini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Huruf pertama dari belakang, maka dapat G. S minus 4, artinya huruf keempat dari belakang. Dapatnya B. Nah, ini udah disimpan di dalam variabel S. Boleh nulis literal langsung. Bandung huruf ke-2. Maka Anda bakal dapat huruf ketiganya, yaitu N. Nah, itu cara Anda cara Anda mengakses tiap huruf dalam string. Tinggal Anda gunakan indeksnya. Nah, selanjutnya ada lagi operasi slice string. Memotong string. Ya. String objek, startnya di nomor berapa, sampai nomor urut berapa, loncatnya berapa-berapa. Ya. Oke, lihat aja nih ya contohnya. Kita punya string namanya Bandung Kota Kembang. S awalnya nggak disebut, artinya mulai dari awal. Kemudian ujungnya nggak disebut, berarti tampilkan semua. Dapat Bandung Kota Kembang. Nah, tapi kalau ini ambil mulai dari huruf keempat sampai kapan nih? Nggak disebut, berarti sampai akhir. Maka dapatnya dan seterusnya. Ya, huruf keempat kan dimulai dari U sampai ujung. Nah, kalau gini, ambil mulai huruf kedua sampai posisi ke-10, tapi yang ke-10-nya nggak diambil. Ya, berarti 2 sampai 9 sebenarnya. Ya. Apa yang terjadi? Kita mulai dari huruf kedua. Huruf kedua itu adalah dari N berarti nih sampai 10, sampai ke 10, ke 9 lah ya. Nah, ini dapatnya. 2 sampai 10 itu 8 huruf. Ya. Nah, ini 8 huruf nih. Nah, gimana kalau 2, 14, 2? Nah, ini artinya potong-potong string mulai dari huruf kedua alias huruf ketiga, berarti mulai dari N, sampai huruf ke-14, loncatnya 22. Nah, berarti dari N tidak langsung ke D, tapi ke U. N, U. Nah, setelah U, 2 huruf selanjutnya G. 2 huruf selanjutnya K. 2 huruf selanjutnya T. Selesai dari sini. Ya, karena sisanya bukan lagi huruf ke-14. Nah, itu cara ngambil. Nah, kalau ini awal tidak disebut, artinya dimulai dari huruf ke-0, huruf pertama. Ujungnya nggak disebut, berarti sampai terakhir. Loncatnya 33. Nah, berarti dari huruf pertama B, loncat 3. Ya. D, N, ya. B, D, G, 3 huruf. Kemudian 3 huruf berikutnya spasi K, O. 3 huruf selanjutnya TA spasi K. Spasi. Dan seterusnya ya. Loncatnya 33. Nah, kalau ini S awalnya nggak disebut, artinya mulai dari huruf pertama sampai huruf ke-8, loncatnya 22. BNUG. 8 ujungnya nggak disebut, loncatnya 2. Mulai dari huruf ke-9 sampai huruf terakhir, loncatnya 22.
Nah, ini yang namanya string slicing. Ya, bagaimana Anda men-slice, memotong-motong string. Oh, ini sangat berguna loh ya nanti ya. Kata saya juga, Anda itu sekarang lagi ngumpulin bahan. Lagi belajar dulu nih, kalau koki ya, belajar dulu motong-motong bahan dengan benar. Belajar dulu bagaimana, masak yang sederhana dulu, bagaimana sifat dari telur dan lain-lain gitu ya. Boring? Iya. Ya, tapi ini modal Anda. Ya. Dan yang terakhir adalah tipe data boolean. Tunggu sebentar. Oke, berikutnya adalah tipe data boolean. Saya tidak akan terlalu lama di sini ya, karena nanti Anda bakal ketemu banyak ini di percabangan. Di dalam Python menggunakan tipe datanya boolean. Ya. Nah, tipe data ini hanya memuat nilai true atau false. Nah, hati-hati nulisnya, true-nya T-nya kapital, sisanya huruf kecil. Ya, false F-nya kapital, sisanya huruf kecil. Jangan true atau false huruf kecil semua. Ya. Contoh, saya punya variabel A, nilainya true. Error, nggak dikenal true. Nah, kalau A sama dengan true nyatanya kapital, dia dikenal. A Anda isi false, nggak dikenal. Tapi A bisa diisi dengan false yang F-nya kapital. Ya. Sebuah variabel dapat diisi dengan nilai logika dengan mengisikan nilai true atau false, atau dengan melakukan perbandingan. Operator yang bisa digunakan di Python, Anda bisa gunakan AND, OR, dan NOT. Pak, kok ada yang hilang ya? XOR. Nah, XOR ada, tapi di operator bit, ya, bukan operator logika. Ininya sama aturannya. Contoh, saya punya A-nya true, B-nya false. Kalau di print A-nya akan menampilkan true, kalau di print B-nya akan menampilkan false. Kalau A dan B, A and B, A di operator AND dengan B, true. A or B, true. Not dari A, A-nya true, di not, dibalikin, maka dia akan false. Saya sengaja belum masuk ke sini ya. Ini Anda nanti akan dijelaskan bagaimana kalau dua kondisi. Bagaimana kalau kondisinya ada 3, A, B, dan C. Atau A, B, C, dan D gitu ya. Nah itu nanti. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah saya harap sih Anda banyak nyoba. Kemudian tadi saya sudah kirim ke Anda materi di LMS yang judulnya adalah input dan output. Nah, silakan dicoba ya. Bagaimana baca data dari keyboard, baca data dari user, bagaimana mengoutputkannya. Ya, baik menggunakan cara manual ataupun menggunakan literal string formatting ataupun dengan menggunakan AppString.
yaitu modal. Sekali lagi itu adalah modal Anda untuk masuk ke membuat program. Jadi sebelum Anda bisa masak, ya Anda bisa tahu dulu bahan masakan, bagaimana cara masaknya, bagaimana sifat-sifatnya. Ya, jangan sampai Anda salah masak. Jangan sampai minyak untuk sayur Anda gunakan minyak untuk menggoreng gitu. Ya, Anda harus tahu semua sifatnya itu ya. Oke. Sekali lagi ada yang mau ditanyakan? Kita masih punya waktu berapa lama nih? Masih ada waktu sekitar 14 menit. 14 menit. 8 menit lagi. Ini saya rekam ya, jadi nanti Anda bisa lihat di YouTube-nya deh. Enggak, silahkan. Lengkapi aktivitas di LMS ya sebagai absensi ya. Kita ketemu lagi besok bagi yang praktikum besok ya, pagi. Baik Pak. Oke, saya tutup sajalah ya. Silakan Anda coba malam ini. Itu yang saya harapkan, Anda itu nyoba mandiri. Kalau ada yang nggak paham, silahkan tanyakan di kelas. Ya, jujur, Anda mau kuliah dimanapun, kalau Anda cuma dengerin dari dosen doang, nggak nyoba sendiri, maka yang Anda dapat sedikit. Silahkan banyak-banyak nyoba. Ya, orang yang sering nyoba nanti terbiasa. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Salam. Waalaikumsalam Pak.